Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Sungai Lemas. Tak lupa juga selawat kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir kita dari zaman kebodohan menjadi zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan di masa sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Sungai Lemas dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi budaya penerapan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana ini salah satu tugas program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.2 budaya positif. Bersama saya Arfan Ansori dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Sungai Lemas, Kabupaten Pasaman Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas. Jadi ini budaya positif di sekolah atau di kelas. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa yang di dalam benak pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Apa yang terbesit di benak Ibu tentang budaya positif? Silakan. Ya, angkat tangan. Ya Bu, silakan. Ya, suasana yang dilakukan bersifat di sekolah, suasana menjadi aman dan nyaman. Ada lagi? Ada lagi? Ya, betul jawaban dari Ibu Sri tadi, bahwa saya budaya positif itu suasana yang positif di sekolah yang mana suasananya menjadi aman dan nyaman. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, tidak ada, kita lanjut. Budaya positif itu Bapak Ibu, di mana motivasi intrinsik dari dalam diri kita, di mana budaya positif ini harus kita sebarkan ke warga sekolah, terutama khususnya kepada peserta didik, yang mana budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah. Jadi mulailah kita menerapkannya di sekolah, yang mana di dalam budaya positif ini ada 8 inti pokoknya. Ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga diskusi. Jadi Bapak Ibu, inilah budaya 8 pokok inti dari budaya positif, yang mana ini yang harus kita terapkan di sekolah. Kita berbagi kepada warga sekolah, khususnya juga kepada anak-anak kita nanti di sekolah, budaya positif. 8 inilah yang harus kita terapkan di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdepresiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menuntun anak didik kita, tapi bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun apa? Menuntun anak didik kita dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, Bapak Ibu. Itulah tugas kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru harus berpusat kepada peserta didik, berorientasi kepada peserta didik. Pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru? Mungkin kita dulu pernah melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita menonton ceramah saja menggunakan metode ceramah, sehingga anak didik ini jadi bosan belajar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pembelajaran berdepresiasi kita harus menyesuaikan kebutuhan anak didik kita, Bapak Ibu. Kita sesuaikan kebutuhan belajarnya, kita lihat gaya belajarnya, kita lihat perkembangan minat belajarnya, lingkungannya juga sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Lingkungan belajar anak didik kita. Karena kita apa? Karena kita harus berpusat kepada anak didik kita. Nah, jadi ini kita mulai berproses, Bapak Ibu ya. Mulai berproses bagaimana kita harus bisa menuntun anak didik kita. Kita guru ini harus ekstra keras. Apalagi kita sudah kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka. Nah, tentu merdeka, ada anak tentu merdeka. Nah, kita menyesuaikan pembelajaran anak didik kita, memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana kebutuhan anak didik itu, gaya belajarnya, nah, minatnya, bakatnya, dan lingkungan belajarnya juga harus kita ketahui. Dan guru juga kita harus saling berkolaborasi bersama rekan sejawat. Berkolaborasi juga dengan orang tua siswa. Nah, kita panggil orang tuanya juga apabila ada anak didik kita yang semangatnya kurang belajar, semangatnya kurang. Kita panggil orang itu artinya kita harus berkolaborasi bersama rekan sejawat, bersama orang tua siswa dan stakeholder warga sekolah lainnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ilusinya, ini miskonsepsi. Nah, nggak ada. Selama ini kita tahu guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Padahal tidak. Padahal ini tidak. Lalu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang kedua, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita nggak bisa memaksakan, tidak bisa memaksakan kehendak dari siswa tersebut. Nah, kita ini harus bagaimana bisa menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita. Apapun itu, ini kita sudah kurikulum merdeka. Jadi ini terakhir ini miskonsepsi selama ini. Ini yang terjadi miskonsepsinya. Realitas kebutuhan kita sama, stimulusnya. Realitasnya, teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Bagaimana kebutuhan kita selama ini sama atau berbeda? Berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Teori kontrolnya sekarang kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Pasti pandangan orang, gambaran orang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan dengan peserta didik, pandangan peserta didik, sikap peserta didik, karakteristik peserta didik tentu berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengetahui bagaimana sikap, perilaku, dan karakteristik peserta didik di kelas. Lalu stimulusnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tak Bu, kita memaksakan seseorang untuk sama pandangan bersama kita? Tidak bisa Bu. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bu, perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi tidak, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, betul atau tidak Bu? Betul ya, ada tujuan perilaku. Orang lain bisa menghina, mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti Bu, sebelum kita mengontrol diri orang lain, diri kita dulu. Bagaimana kita merefleksikan diri kita dulu sebelum kita merefleksikan orang lain. Itu artinya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menciptakan inovasi pembelajaran terbaru di kelas. Nantinya bersama murid. Bagaimana guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Lewat apa? Boleh model pembelajaran itu boleh kita modifikasi agar apa? Siswa tertarik minat belajarnya di kelas. Jadi tidak monoton lagi guru-guru hanya ceramah, catat buku siswa, catat sampai habis. Jadi kita harus saling berkolaborasi dan jangan lupa merefleksikan selalu pembelajaran kita. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ini model pemikiran yang harus punya optimis, jangan pemikiran yang selalu pesimis. Baik, lanjut. Disiplin positif. Ibu, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bu, jadi disiplin positif ini jangan tanpa ada hadiah imbalan. Kalau ada imbalan dari hadiah itu biasanya motivasi dari ekstrinsik dari luar. Jadi Bu, jangan mengharapkan, kita gunakanlah motivasi intrinsik dalam diri kita. Lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai-nilai yang diyakini dari dalam diri kita, yang mana yang harus kita sebarkan bersama rekan sejawat kita, berkolaborasi terutama juga khususnya kepada peserta didik kita. Baik, lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan.
Profil pelajar Pancasila. Kita ketahui di dalam profil pelajar Pancasila 6 elemen atau komponen di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya anak-anak ditanamkan nilai-nilai yang religius. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya anak-anak ditanamkan jiwa nasionalismenya dan patriotismenya. Yang ketiga, bergotong royong, kerjasama, saling bekerja sama, ditanamkan anak-anak untuk bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu tanpa ada perbedaan, baik itu suku, agama, ras maupun antar golongan dan budayanya. Yang keempat, mandiri. Bisa bekerja, bisa belajar secara mandiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain. Artinya apa? Kalau kita bisa, anak-anak didik bisa mengerjakan sesuatu itu, kerjakan. Jangan selalu kita mengharapkan selalu bantuan orang lain, sedikit-sedikit mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi kalau kita bisa kerjakan dengan sendiri dulu. Itu artinya mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Artinya kita harus bagaimana? Menuangkan bisa ide-ide dan gagasan kita kepada anak-anak didik kita. Bagaimana anak-anak didik kita bisa harus berani mereka menuangkan ide dan gagasan mereka dalam diskusi, mengeluarkan pendapat di dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kreatif. Kreatif ini tentu bagaimana anak-anak bisa menciptakan guru bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif sehingga pembelajaran bisa menjadi menarik dan menyenangkan. Jadi artinya guru harus bisa mengetahui mana anak-anak gaya belajarnya. Tentu kan berbeda-beda gaya belajarnya. Disitulah letaknya guru harus tahu memenuhi kebutuhan pembelajaran anak. Bagaimana caranya? Memetakan anak. Nanti kan ada di dalam suatu kelas itu anak didik kita, Bu, ada yang sudah kelasnya sudah tinggi, ada nanti yang menengah, ada yang masih rendah, ada yang tingkat pintarnya sudah tinggi, ada yang menengah, ada yang kurang. Betul atau tidak, Bu? Ya kan, di kelas kita kan. Disinilah tugas kita, Bu, harus ekstra keras bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Apakah gaya belajarnya, apakah minatnya, apakah lingkungannya juga berpengaruh. Mungkin dia ada masalah di keluarga atau dengan temannya. Jadi guru harus ekstra keras untuk mengetahui. Dan juga guru pembagian di dalam kelas itu harus bisa memetakan anak yang sudah tinggi tingkatan nalarnya, yang masih menengah, yang masih rendah, harus dipetakan. Tapi tidak dilabelkan, hanya sekedar strategi kita saja itu. Strategi bukan nanti dilabelkan. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu? Bagaimana? Masih semangat? Semangat ya? Semangat? Oke, masih semangat. Jadi Bapak Ibu mungkin kita mulai langsung menerapkan pemahaman budaya positif ini di sekolah kita. Baik, ini nilai kebajikan secara mendunia. Jadi mungkin kita di sekolah inilah yang kita implementasikan profil belajar Pancasila ini secara menurut Premier program. Banyak nilai-nilai kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu 9 pilar karakter.
cinta Tuhan segenap dan cintanya, mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak, hormat, santun, pendengaran baik, dermawan, suka menolong, kerjasama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, pemimpinan yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan bersatu. Secara langsung karakter pun sudah ada di sini. Sudah inklusi ya, sudah inklusi di sini di profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia, Bu? Baik, sebelumnya kita jelaskan dulu kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Mungkin Bu Yosi sudah tahu nih tentang kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser. Ini menurut pendapat dia, Bu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mana dulu yang pertama, Bu? Mana dulu yang pertama? Bertahan hidup lah yang pertama, Bu. Kalau nggak bertahan hidup kan bisa hidup. Jadi ini yang pertama dulu, paling utama kebutuhan dasar kita. Bertahan hidup. Nah, ini yang pertama, bertahan hidup. Setelah itu baru penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bu, inilah perilaku anak didik kita. Mungkin inilah yang paling apa mereka untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga ini, Bu, inilah yang motivasinya dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kalau yang ini, yang dua ini dari ekstrinsik, dari luar. Kenapa? Mendapatkan imbalan, mengharapkan imbalan atau penghargaan, lalu menghindari hukuman. Anak didik kita salah. Dia salah, tapi dia pasti akan menghindar dari hukuman. Itulah yang dari motivasi dari luar, artinya dari ekstrinsik dia. Kalau ini motivasi intrinsik dari dalam, nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai yang diyakininya, inilah motivasinya. Motivasi intrinsik, yang dua ini motivasi ekstrinsik dalam motivasi perilaku manusia. Oke, paham sampai di sini, Bu? Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Paham sampai di sini? Paham? Oke, paham. Masih semangat? Semangat. Oke, mantap. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas. Nah, Ibu, selama ini mungkin kita pernah menghukum anak kita ya, atau memberikan penghargaan. Ternyata, Bu, selama ini saya mempelajari tentang hukuman, penghargaan, restitusi. Ternyata penghargaan itu dampaknya negatif juga ya, Bu. Kenapa? Karena bisa membuat iri. Membuat iri temannya. Karena dampak juga ini penghargaan ini. Baik, ini Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan,
murid menjadi rendah diri. Mungkin kita semua sini pernah memberikan hukuman kepada anak didik kita, ya. Nah, pastilah ini yang dirasakan mereka. Ya atau tidak? Ya, pasti inilah yang dirasakan mereka, Bapak Ibu, hukuman seperti ini. Lalu penghargaan, kita juga pernah di sekolah memberikan anak didik kita suatu penghargaan atau reward. Nah, ternyata tidak efektif, Bu. Hubungan merusak sifat. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ternyata tidak. Ini menurut pendapat Dr. William Glasser, ya. Ternyata penghargaan itu negatif yang kita berikan selama ini. Nah, ini dampaknya, Bu, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri akan timbul dari temannya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Oke, kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas, sukses. Nah, kalau ini sukses, tadi gagal, ini sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperhatikan kesalahan. Inilah konsep disiplin dengan identitas suksesnya. Jadi bukan diberi hukuman dan penghargaan, tapi konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang harus kita mulai kita terapkan di sekolah, Bu. Ini dampaknya kalau selama ini kan kita hukuman, penghargaan, betul ya. Nah, jadi yang harus kita mungkin sedikit kita rubah nanti di sekolah atau di kelas, kita beri konsekuensi, bukan lagi hukuman. Lalu kita beri restitusi, bukan lagi penghargaan. Oke, sampai di sini paham, Bu? Nah, mungkin belum tahu apa itu restitusi. Ini restitusi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, Bu. Itu restitusi, bagaimana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan berarti dia tadi kan hukuman itu kan membuat down anak didik tersebut, jadi kurang semangat, kurang percaya diri dia. Tapi kalau restitusi tadi kita berikan akan menambah kuat karakter anak didik, bisa dia memperbaiki kembali perbuatan atau kesalahannya, Bu. Nah, lalu ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Setiap manusia pasti pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Tinggal lagi bagaimana anak didik kita ini bisa belajar dari kesalahannya. Bukan berarti harus diulang-ulang terus saja, tapi tidak mau dia belajar kesalahan, tapi mau ulang terus kesalahannya. Tapi harus kita belajar bagaimana anak didik itu bisa belajar dari kesalahan agar tidak terulang kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan baik sesama temannya maupun sesama guru. Tawaran bukan paksaan. Jadi ada tawaran antara guru dengan siswa. Kita kasih tawaran kepada anak didik itu. Kalau ada anak didik kita yang bermasalah, kasih tawaran, kasih perjanjian. Bukan untuk dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, motivasi intrinsik dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan,
Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter itu yang paling utama, berdasarkan pada karakter. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke, ini perbedaannya, Bu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Tentu ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau restitusinya mengulang kesalahan lagi, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tadi. Jadi ini hukuman, ini contoh. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman apa? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Mungkin pernah ini kita alamiah, kita lakukan kepada anak didik kita kalau anak didik kita tidak mengerjakan tugas atau PR. Kita hukum hormat bendera selama 10 menit. Marah, merepet-merepet, atau mencubit, atau menampar, sehingga murid tersebut jadi takut. Besok-besok dia pun merasa nggak ke sekolah lagi, jadinya saking gurunya, seramnya, marahnya, sampai mencubit, memarahi terus. Itu yang nggak boleh, Bu. Ini sebagai hukuman, contoh. Konsekuensi. Nah, ini kalau siswa sering tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini yang harus kita berikan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, bukan marah-marah, tapi guru harus tegas dan bijak sehingga menghormati peraturan siswa tersebut. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi menanyakan apa masalahnya, menyelesaikan permasalahannya. Nah, kenapa nggak bikin PR? Itu ditanya alasannya. Inilah restitusinya. Kalau ada siswa nanti yang tidak mengerjakan PR, jangan ini yang punya, tapi kasih konsekuensi, panggil, laksanakan restitusi, berdialog dengan siswa tersebut. Tanya alasannya, apa masalahnya secara santun. Lalu sehingga guru terbuka, siswa menghormati dirinya dari orang lain. Oke, masih semangat? Paham? Paham Bapak Ibu restitusi dengan hukuman? Dengan konsekuensi? Oke, kalau sudah paham, ini ada suatu contoh kasus. Saya mengetes Bapak Ibu dulu. Bisakah membedakan antara restitusi, antara hukuman dengan konsekuensi? Oke, ini kita mulai. Lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat. Ya, hukuman. Ya, betul. Hukuman. Tepuk tangan dulu kita semua. Hukuman. Lanjut yang kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat jawaban. Ya, betul. Tepuk tangan ke semua. Paham kedua. Oke, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman semua. Oke, kita lihat. Ya, benar. Hukuman. Oke, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Oke, benar. Konsekuensi. Sudah paham semuanya. Ya, kita lanjut. Berjemur di lapangan bola basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Oke, semua hukuman kita lihat. Ya, benar. Hukuman. Tepuk tangan lagi. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Cuma 3 orang menjawab. Konsekuensi atau hukuman? Cuma 3 orang menjawab. Yang lain masih ragu.
Oh? Konsekuensi atau hukuman? Ini cuma konsekuensi. Oke, semua sepakat konsekuensi ya. Hukuman. Hukuman, bukan konsekuensi. Nah. Karena kan siswa kan bertelanjang kaki dihukum suruh berdiri, tidak bisa mengerjakan, makanya itu hukuman bukan konsekuensi. Disuruh berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sama tangan. Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Tentu kan kalau melanggar peraturan sekolah ada hukumannya. Hukuman. Karena kan melanggar peraturan ada hukumannya. Jadi hukuman. Nah, kita lanjut. Kita semangat ya, semangat. Berjemur di lapangan. Ini betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini baru hukuman jelas ya. Hukuman. Oke, terkait membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Yang lain masih satu orang ini. Oke, konsekuensi. Ya, konsekuensi. Lanjut. Terakhir. Apa ini? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh tiket karena mencederai temannya saat bermain di lapangan. Ya, jadinya nggak boleh dia bermain bola. Cuma duduk di tepi ya. Karena mencederai temannya di lapangan. Jam istirahat ya. Dunia bermain, tidak diizinkan dia bermain bola. Jam istirahat ya, pas jam istirahat. Ya, buka. Ya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lanjut. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum mengikuti pelajaran PJK. Ya, konsekuensi bukan hukuman. Konsekuensi ya. Konsekuensi bukan hukuman. Ya, dari itu yang benar, itu hampir 80% membedakan hukuman dengan baik. Itulah pendapat dari Dr. William Glaser. Kita lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Ini Bu, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai penghukum mungkin pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai manajer guru ini manajer, karena inilah motivasinya sebagai dari dalam diri kita untuk mengajarkan anak didik kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini penghukum, contoh penghukum. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu pemantau. Teman, ayolah bilang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini salah satu teman. Kita sebagai teman dengan anak didik kita, bagaimana kita bisa secara berteman. Ayolah tertib, buat ibu guru atau bapak ibu guru bangga kalimatnya. Lanjut manajer. Nah, inilah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, tentu inilah yang harus kita motivasi prinsipnya manajer sebagai manajer. Inilah kalimatnya, bagaimana kita bisa menuangkan dialog bersama anak didik kita. Apa yang kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Tentu inilah yang akan menjadi tugas kita nanti sebagai manajer untuk peserta didik kita. Karena ini motivasinya dari dalam diri. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Saya juga baru tahu ini, Bu. Selama ini kan kita di sekolah peraturan dan tata tertib sekolah. Sekarang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Timbul pertanyaan, Bapak, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Anda bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, benar, keyakinan itu kesepakatan yang ada di dalam kelas. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Ada lagi? Ya, benar. Nah, ada lagi? Ya, Bu Putri. Iya. Kok memaksa? Ya, benar, Bu Putri. Ya, keyakinan itu yang sifatnya dari dalam diri, sedangkan peraturan sifatnya memaksa. Oke, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada pengendara kendaraan pada roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa, Bu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Artinya apa? Kalau kita memiliki peraturan tentang ini, memakai helm pada saat mengendarai kendaraan, tentu kan menjaga keselamatan. Nah, itulah keyakinan kita, keyakinan dalam diri kita. Memakai helm. Apa keyakinan kita? Menjaga keselamatan. Nilai-nilai kebajikannya menjaga keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga apa? Menjaga kesehatan. Itulah nilai keyakinan yang ada di dalam diri kita. Oke, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Gini, Bu. Kenapa lebih abstrak dari peraturan keyakinan? Keyakinan itu dari dalam diri siswa tersebut dalam membentuk kesepakatan kelas. Artinya apa? Kalau keyakinan kelas, dia kalimat positifnya, contoh, disiplin, menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau peraturan, kalimat negatifnya dilarang, tidak, jangan. Contoh peraturan, dilarang membuang sampah, itu negatif. Kalau keyakinan positifnya, menjaga kebersihan. Nah, kalimat di peraturan, kalimat negatifnya, jangan mencontek pada saat ujian. Kalau di keyakinan kelas, jujur, percaya diri jujur. Nah, itu keyakinan. Jadi, Bu, kalau dia peraturan, kata negatifnya tidak boleh memakai kata kalimat tidak,
jangan, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas, saling menghormati, saling menghargai, jujur, disiplin. Nah, itu dia kalau keyakinan kelas. Paham sampai di sini? Paham Bapak Ibu? Oke, paham. Kita lanjut. Berupa pernyataan universal. Nah, keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menerapkan ke anak didik kita, buatlah keyakinan kelas di dalam kelas tersebut. Antara keyakinan kelas mereka, motivasi dalam diri mereka. Jadi itulah menjadi sebuah kesepakatan anak didik kita dengan wali kelas, dengan guru-gurunya nanti di kelas. Karena itu yang mereka tuangkan di dalam diri mereka, motivasi intrinsik mereka. Jadi jangan nanti membuat di dalam keyakinan kelas tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu negatif kalimatnya Bu. Tapi buatlah jujur, jagalah kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, disiplin. Itulah kalimat untuk keyakinan kelas positifnya. Baik, sedikit saja biar mudah diingat. Ya sedikit, karena mudah diingat, jujur kan sedikit itu. Kalau dilarang membuang sampah dapat panjang, jadi biar mudah diingat itu keyakinan kelas. Dapat diterapkan di kelas dan di sekolah juga dapat bisa diterapkan bersama warga sekolah. Jadi apa? Sesuai dengan kesepakatan antara warga sekolah. Warga sekolah siapa aja? Kepala sekolah, guru-guru, TU, dan penjaga sekolah lainnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi warga kelas juga harus berkontribusi. Warga kelas itu berarti antara siswa dengan gurunya atau wali kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap kalau dia nggak berkembang lagi, nggak update lagi, nggak di kesepakatan sudah tidak jalani, boleh direvisi atau ditinjau kembali keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ini keyakinan kelas kemarin yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas 7. Nah, ini keyakinan mereka yang dokumentasi hasil keyakinan kelas 7. Ini bisa juga menjadi referensi nanti untuk wali kelas 7. Nah, sudah saya terapkan di kelas 7. Baik, kita lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, berarti ada 3. Segitiga restitusi proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 Bapak Ibu segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Contohnya ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentu bagaimana kita bisa menstabilkan identitas anak didik tersebut. Pasti kan Bu, nggak mungkin manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal lagi kita sebagai guru bagaimana kita bisa menstabilkan anak didik kita agar apa? Tidak membuat terulang kembali membuat kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang penuh melakukan. Jadi kasih dia contoh bahwasanya anak didik itu bukan dia saja yang melakukan kesalahan, tapi semua orang pasti pernah mengalami kesalahan. Contoh dalam menstabilkan identitas ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi contoh misalnya ada anak didik kita yang terlambat, validasi tindakan yang salah, dipanggil. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kita tanya alasannya, apa alasannya? Kenapa dia terlambat ke sekolah? Ini kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Apakah
cara yang lebih efektif. Kita kasih solusi. Ada nggak caranya supaya kamu datang ke sekolah tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Kasih contoh. Kita serahkan kepada itu cara untuk menanggapi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya. Itu bagaimana kita gali keyakinannya, motivasinya dari dalam dirinya. Keyakinan dari dalam dirinya. Yaitu kamu ingin keyakinan yang telah kamu sepakati. Tentu kita tanya lagi keyakinan yang dituangkannya dalam keyakinan kelas. Nah, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kan kita ada membuat kesepakatan kelas tadi kan keyakinan. Terlalu tidak boleh disiplin. Berarti dia terlambat. Berarti sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan kelasnya. Kita tanya kembali. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas bahwa apa keyakinan kelas? Disiplin. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa setelah kamu terlambat? Jadi mau seperti apa kamu nanti? Jadi itulah salah satu menanyakan keyakinan anak didik kita Bapak Ibu. Ini contoh ada contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang segitiga ini. Siswa dipanggil secara berdialog. Tapi Bapak dengan sudah dilaporan dulu kita Pak datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Pak kali Pak datang terlambat ke sekolah. Sudah 3 kali Pak. Pak Isin datang terlambat ke sekolah. Pasti ada alasannya. Coba Pak Isin ceritakan. Karena saya diperlukan Pak, bangun bersetengah 8 pagi. Baik Pak I, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Sepakat kali? Sepakat Pak. Kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Pak I tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Pak I, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Pak I, keyakinan kelas apa yang sudah terlambat? Disiplin Pak. Menurut Pak I, disiplin itu penting tidak bagi Pak I? Tentu Pak, kalau datang ke sekolah harus tepat waktu dan menghargai waktu. Pak I, menghargai waktu itu penting. Kita bisa menghargai hal-hal di sekitar kita. Tugas kita tidak menumpuk dan melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal karena tidak sering datang terlambat. Saya mohon maaf ya Pak. Sikap yang baik sudah Pak I lakukan dengan cara minta maaf. Menurut Pak I, apa yang akan Pak I lakukan agar Pak I tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya tidak akan berbarang lagi Pak dan tidur lebih cepat agar datang ke sekolah tepat waktu. Pak I, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar Pak I tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Oke, baik itu ini contoh yang melanggar keyakinan kelas di dalam kelas kita panggil, kita ajak secara berdialog, tanyakan yang 3 tadi, bagaimana kita cara menstabilkan identitasnya, lalu yang kedua validasi tindakannya yang salah, yang ketiga tanyakan keyakinannya. Dengan cara itulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Bukan berarti kita harus menghukum anak tersebut sehingga nanti membuat dia jadi takut kalau kita hukum. Jadi kita terapkanlah segitiga restitusi. Kalau juga dia tidak berubah, berkolaborasi kita bersama. Baik Bapak Ibu, sekian ini penutup terakhir penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial. Sebelumnya kita tahu ada 4 kompetensi yang dimiliki guru ya. Apa satu lagi? Itu 3 itu. Ayo guru,
4 kompetensi guru. Pedagogi. Nah, jadi di dalam disiplin ini, karena pedagogi itu udah harus jelas guru memiliki pedagogi. Jadi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, 3 standar pendidikan nasional kompetensi guru, sosial, profesional, dan kepribadian. Jadi pedagogi sudah jelas di dalam diri sebagai seorang guru. Yang mana baik guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi Bapak Ibu, setiap kita mengajar di kelas selalulah lakukan refleksi. Boleh dengan rekan sejawat atau teman sejawat. Boleh kita meminta masukan dari rekan sejawat. Itu tugasnya kita sekarang. Selalu berkolaborasi. Baik dengan rekan sejawat, dengan ada masalah anak didik kita, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Lalu bagaimana perjalanan diri kita Bapak Ibu, kita sebagai among atau manajer. Itu tadi apa seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru harus menuntut peserta didik atau siswa kita, bukan menuntut tapi menuju ke arah yang lebih baik, menjaga keselamatan kebahagiaannya setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita dan masa depannya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semua sehat semuanya ya. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, anak-anak pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Pernah ya? Oke, baik, kalau dulu Bapak akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan sekolah atau peraturan di kelas. Pernah dengar peraturan sekolah atau peraturan di kelas? Nah, di sekolah ada peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi hampir mirip dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas ini yang mana diyakini dari dalam diri kita, jadi motivasi dari intrinsik, itu keyakinan. Contohnya, misalnya keyakinan kelas saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, disiplin, itu keyakinan kelas. Kalau peraturan, ya negatif. Nah, yang negatif tidak boleh, jangan dilarang, itu yang negatif. Tapi kalau positifnya apa? Keyakinan ya. Seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, jujur. Contohnya, misalnya kalau negatifnya kan dilarang membuang sampah. Nah, itu kan negatif. Kalau positifnya apa? Menjaga kebersihan. Contoh lagi, tidak boleh mencontek pada saat ujian, itu kan negatif. Kalau positifnya apa? Positifnya jujur. Nah, jujur. Berarti itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas 7 ini. Keyakinan kelas 7 di mana ini akan kalian buatlah yang kalian yakini. Yang mana nanti ini akan kita sepakati dalam keyakinan kelas 7. Jadi buat dalam apa kalian tuangkan keyakinan kalian. Jadi Bapak akan membagikan kertas. Ya,
mana nanti akan ditempel di papan keyakinan kelas. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak akan membagikan kertas per siswa satu dibuat di papan keyakinan kelas ini. Mana ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas 7. Oke, sudah? Baik, Bapak akan membagikan kertas ini. Kertas ini akan kalian tulislah keyakinan kalian satu saja, ya, per siswa. Satu, setelah kalian tulis nanti kalian tempelkan di depan papan keyakinan kelas. Yang mana ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Ya, Bapak akan bagikan. Ini nanti ditempelnya ditulis di atas ini. Semua silakan ditempel ke depan. Silakan ditempel semua ke depan. Bilang sama bapak itu. Bilang sama bapak itu bodoh. Pak, nggak bisa nih Pak. Ada yang tumpah. Aku kan sama lagi bilang. Iya. Masih gini nih. Gini kau ini. Pak. Nanti enggak. Jangan. Mati kan dulu. Udah. Banget tadi.
dapat ayat-ayat. Sudah? Baik, inilah hasil Bilang aja. keyakinan kelas. Mati panggil. Apa kalian dari yang kalian buat keyakinannya Bapak akan bacakan apa? Banyak yang membuat jujur, saling menghargai, sopan, santun, disiplin, patuh pada guru, lalu mentaati peraturan. Oke, berarti kesepakatan kita, kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang pertama jujur, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, yang keempat disiplin, sopan dan santun. Jadi ini keyakinan kelas 7. Jadi ini yang harus kita yakini di dalam kelas ini nanti bersama guru-gurumu dan bersama wali kelasmu nanti. Jadi ini harus kita sepakat. Sepakat kita?